warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kenalkan nama saya Putri ini dan teman saya Dunia Audiorama. Nah, ini adalah kali pertama kita lolos. Di sini kita akan menjelaskan sistematitas auditor. Seorang auditor dalam mengembangkan keseluruhan auditnya, seorang auditor harus mempunyai 5 jenis pengujian yang dapat digunakan untuk menentukan apakah laporan keuangan yang telah disajikan itu wajar atau tidak. Nah, apa aja untuk jenis pengujiannya itu? Nah, yang pertama yaitu prosedur untuk memperoleh pengadaan internal. Yang kedua yaitu test of control atau disebut pengujian pengendalian. Yang ketiga yaitu substantive test atau pengujian substantif. Yang keempat yaitu analitika prosedur atau prosedur analitis. Dan yang terakhir yaitu pengujian atau pengujian lalu atau detail test. Nah, jenis pengujian yang akan kita bahas kali ini adalah substantivitas versus test of control. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang substantivitas. Substantivitas adalah prosedur yang digunakan untuk menguji kekeliruan atau ketidakberesan dalam bentuk uang yang langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Tujuan dari substantivitas itu sendiri adalah untuk menentukan apakah ada salah satu angka yang material atau kelengkapan dalam laporan keuangan. Nah, pengujian atas transaksi itu meliputi bagian deskriptif yang mendokumentasikan pemahaman memperoleh sekitar pengendalian internal dan menyertakan uraian tentang prosedur dan resiko pengendalian yang dinilai. Nah, prosedur pemeriksaan dalam substantivitas itu dapat berupa pertama inventarisasi aktiva tetap, yang kedua ada observasi atas komponen, yang ketiga ada konfirmasi piutang, utang dan bank, yang keempat ada subsequent collection dan subsequent payment, yang kelima ada cash of name, yang keenam ada pemeriksaan rekonsiliasi bank, dan juga banyak pemeriksaan yang lainnya yang dapat auditor lakukan dalam melakukan substantivitas. Pada saat melakukan substantivitas, jika seorang auditor menemukan suatu kesalahan, maka harus dipertimbangkan apakah jumlahnya material atau tidak material. Jika kesalahan jumlahnya ada material, maka perlu dilakukan usulan penyesuaian tertulis. Apabila auditor yakin akan usulan penyesuaian, maka auditor tidak diperkenankan memberi opini unqualified terhadap hasil auditnya tersebut. Nah, di sini saya akan membahas mengenai test of control atau pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang digunakan untuk menentukan efektivitas kebijakan dan operasi pengendalian internal atau prosedur pengendalian yang diterapkan untuk menilai resiko pengendalian. Nah, di dalam pengujian pengendalian itu ada 4 jenis prosedur audit. Yang pertama yaitu meminta keterangan dari subjek klien. Yang kedua yaitu menguji dokumentasi, arsip, dan laporan. Yang ketiga yaitu mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan kembali prosedur audit. Nah, dua prosedur pertama sama dengan jenis barang bukti yang diperoleh dalam memahami struktur pengendalian internal, sehingga penetapan risiko pengendalian dan pengujian pengendalian dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari prosedur audit yang digunakan untuk memperoleh pemahaman pengendalian internal. Perbedaan utama yaitu bahwa dengan pengujian atau pengendalian tersebut tujuan menjadi spesifik dan pengujian menjadi ekstensif. Nah, contohnya kayak gini. Yang pertama ada 2 contoh. Yang pertama yaitu menyamakan invoice supplier dengan purchase order dan receiving report sebelum menyetujui pembayaran invoice. Yang kedua yaitu memeriksa kartu absensi karyawan sebelum menyetujui pembayaran uang lebih. Nah, untuk auditor mencapai tujuan substantivitas dan test of control dapat dilakukan dengan pengujian yang dapat dibagi menjadi 4 kategori utama. Apa aja tuh, Put? Yang pertama yaitu pengujian analitis, yang kedua observasi dan tanggung jawab, yang ketiga pengujian transaksi, dan yang keempat yaitu pengujian saldo. Nah, sekarang teman-teman sudah semakin mengerti kan perbedaan substantivitas versus test of control. Dan sekian video kita kali ini. Thank you for watching. Please like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.